Ekspresi wajah Daniel terlihat rumit setelah mendengar perkataan ini. Sepertinya Lorenzo benar-benar memperlakukan Tracy dengan sangat baik. Benar, ujar Ryan perlahan. Aku mendengarnya dari Naomi. Meski Lorenzo sangat tegas pada Nona Tracy, sebenarnya dia bermaksud baik. Daniel tidak bicara, dia hanya menurunkan tatapan matanya dan berpikir, apakah Tracy menyanggupi pernikahan ini demi Lorenzo? Dia sangat memahami bahwa Tracy tidak memiliki perasaan apapun pada Duke. Kenapa bisa setuju pada pernikahan? Dia tidak mengerti. Saat mendengar kabar itu, Daniel langsung merasa sangat tertekan. Meski sudah lama mempersiapkan mental saat benar-benar menghadapinya, ia tetap saja merasa tertekan. Dia selalu berharap Tracy akan tidak rela, ragu, berontak, dan menolak karena memikirkan hubungan mereka. Tetapi itu hanya angan-angannya saja. Anda jangan terlalu khawatir. Sekarang masih belum diumumkan. Mungkin hanya disanggupi secara lisan saja. Belum tentu terjadi. Ryan menenangkan dengan suara kecil. Maksimal 3 jam dari sekarang, kabar itu akan diumumkan. Daniel menyipitkan matanya dan menatap cuaca mendung di luar. Sejak Tracy pergi, kota Bunaken terus diguyur hujan. Setiap hari selalu mendung, membuat perasaan menjadi sendu. Hanya saja Carlos tidak merasakannya. Ia tetap berlatih sepak bola setiap hari dengan gembira. Sekarang, akhirnya saya mengerti alasan Carlos menyuruh Carlos berada di sisi Anda. Ujar Ryan menatap punggung Carlos yang gembira sambil menghela nafas. Lihatlah betapa gembiranya dia karena menemaninya setiap hari. Suasana hati Hartono menjadi lebih baik. Iya, muncul senyuman di bibir Daniel. Dia bersiap untuk bermain sepak bola bersama Carlos. Tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, dia mulai merasa kepalanya pusing dan berputar. Tuan Daniel, Ryan sekira bergegas memapahnya. Apa Anda baik-baik saja? Lebih baik Anda istirahat di kamar. Ryan memapah Daniel ke kamar. Ia hendak menelpon Lily, namun dihentikan oleh Daniel. Sekarang aku sedang berada di Taman Luke Hill. Apa kamu ingin semua orang mengetahuinya? Tapi tetap saja tidak bisa terus seperti ini. Ryan panik. Sekarang penyakit Anda semakin sering kambuh. Tidak parah. Daniel menutup matanya dengan siku tangan agar bisa beradaptasi dengan cahaya. Tidak akan mati. Tuan Daniel, Anda... Seharian akan melanjutkannya. Daniel memberi isyarat yang memintanya untuk keluar dari kamar. Ryan merasa cemas dan kesal, tapi tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa mengundurkan diri dalam diam. Kenapa? Kambuh lagi? Thomas buru-buru mendekat dan bertanya dengan pelan. Iya. Ryan menganggukkan kepalanya. Bukankah Lily sudah bertemu dengan Paman Sanjaya? Apa yang dia katakan? Awalnya Paman Sanjaya ingin bertemu Tuan Daniel, tapi bukankah sekarang Tuan Daniel sedang keluar? Agar kabar ini tidak bocor, hanya bisa menunggu kita kembali dulu. Harus bisa membujuknya untuk menerima pengobatan. Jika tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Iya, lihatlah dia semakin kurus. Aku benar-benar sangat khawatir. Saat keduanya sedang berbincang dengan suara kecil, mereka tidak menyadari Carlos sedang berjalan mendekat dari ujung lorong yang satunya. Jadi, Thomas tertegun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya. Dia menoleh dengan waspada dan terkejut saat melihat Carlos berdiri di sisi vas bunga. Kapan kamu datang? Barusan, ujar Carlos sambil tersenyum. Mana Papi? Papi terlalu lelah, sedang beristirahat di kamar. Ryan buru-buru mendekat dan berjongkok lalu bertanya sambil memegang pundaknya. Apa yang kamu dengar tadi? Tidak mendengar apapun. Carlos menatap Ryan dengan bingung. Ada apa?
Tidak ada apa-apa. Rian menghela napas lega. Ayo, kita pergi makan. Jangan mengganggu papimu beristirahat. Aku tidak ingin makan. Aku ingin mandi. Berkeringat membuatku tidak nyaman. Baik, kalau begitu, paman antar kamu kembali ke kamar. Lebih baik kedua kakak cantik itu saja yang mengantarku. Paman lanjutkan pekerjaan saja. Carlos melepaskan pegangan tangan Rian dan menghilang dalam sekejap. Apa dia mendengarnya? Thomas sedikit khawatir. Seharusnya tidak. Rian tidak berpikir terlalu banyak. Carlos tidak seperti Carlos. Dia tidak bisa merahasiakan apapun. Benar juga. Thomas menganggukkan kepalanya. Malam ini kita kembalikan. Aku akan menelpon Paman Sanjaya. Iya. Thomas mulai melanjutkan pekerjaannya dan Rian berjaga di luar kamar Daniel. Setelah kembali ke kamar, kedua pelayan wanita itu bersiap menyiapkan air mandi. Tetapi Carlos malah berkata, kedua kakak cantik, kalian keluar saja. Aku mandi sendiri saja. Hari ini kenapa? Bukankah biasanya kamu senang kami membantumu mandi? Tanya pelayan wanita itu sambil tersenyum. Aku sudah besar, tidak boleh membiarkan kalian terus-menerus membantuku mandi. Carlos sedikit sungkan. Hehehe, Carlos sudah bisa merasa malu. Pelayan wanita yang satunya tersenyum. Aduh, wajahku sudah mulai merah. Carlos bermanja sambil memegang wajah mungilnya. Aku sudah lapar. Kalian bantu aku menyiapkan makanan saja. Aku mau makan setelah selesai mandi. Baik, kami akan menyiapkannya sekarang. Setelah kedua pelayan wanita itu pergi, wajah Carlos langsung terlihat muram. Dia segera menelpon Carlos melalui jam tangan pintarnya. Setelah berdering lama panggilan itu baru diangkat. Suara Carlos masih terdengar mengantuk. Ada apa, Carlos? Kak Carlos, papi mungkin sakit. Suara Carlos sedikit terisak. Tadi aku baru saja mendengar Paman Thomas dan Paman Rian berbicara. Mereka ingin membujuk papi berobat. Papi kenapa? Sakit apa? Ujar Carlos buru-buru bertanya. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa belakangan papi semakin kurus. Semangatnya juga tidak sebaik dulu. Hidung Carlos terasa perih dan matanya sudah basah. Kak Carlos, bagaimana ini? Apa akan terjadi sesuatu pada papi? Aku takut. Kamu jangan panik dulu. Cari tahu dulu papi sakit apa. Carlos lebih tenang. Mungkin hanya flu dan masuk angin saja. Atau papi tidak bersemangat karena mami membawaku dan kalah pergi. Menurutku tidak seperti flu. Papi tidak beringus, tidak bersin, juga tidak demam. Kalau begitu, kamu harus cari tahu papi sakit apa. Lalu beritahu aku. Ini adalah tugas barumu. Oke, aku akan segera mencari tahu. Iya, masih ingat yang kuajarkan padamu. Jangan menghadapi masalah. Harus tenang, jangan panik. Ingat, tadi aku juga melakukan seperti itu. Jadi Paman Thomas dan Paman Rian tidak mencurigaiku. Baguslah, jika begitu, jangan panik. Selama ini, kesehatan papi sangat baik. Meski jatuh sakit, juga tidak akan parah. Tapi, kamu harus mencari tahu dulu. Lalu beritahu aku, mengerti? Iya. Setelah menutup telepon, Carlos yang teringat nasihat Carlos langsung kembali bersemangat karena merasa tanggung jawabnya sangat besar. Sedangkan Carlos yang ada di ujung telepon itu tidak bisa tidur lagi.
Dia tahu pagi tadi saat Tuan Besar Lois datang mencari maminya, Tuan Besar Lois pasti sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika tidak mungkin ayah dan anak itu begitu gembira saat pergi tadi. Di saat seperti ini papi malah sakit. Bagaimana ini? Saat sedang memikirkan ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, lalu terdengar suara Tracy. "Carlos, kamu sudah bangun." Carlos buru-buru beranjak dari ranjang dan membuka pintu. Raut wajahnya langsung muram saat melihat Tracy berdiri di luar dengan pakaian glamor. "Mami mau pergi kemana?" "Mami mau pergi ke perusahaan sebentar." Tracy membukukan tubuhnya dan berbicara sambil memegang wajah Carlos. "Nanti setelah bangun tidur siang, kamu temani Carla bermain sebentar. Lalu jam 3 sore harus sekolah online ya." "Iya." Carlos menganggukkan kepalanya. "Bukankah Mami tidak perlu mengurus urusan bisnis dalam negeri Grup Mall? Kenapa tiba-tiba pergi ke perusahaan?" "Ada sebuah konferensi pers yang harus Mami hadiri," ujar Tracy singkat. "Mami sudah harus pergi. Kamu harus patuh di rumah ya. Jika butuh sesuatu, cari Kak Paula dan Bibi Lani." "Mami." Carlos menarik lengan baju Tracy. Ia sudah bisa menebak konferensi pers apa itu. Dia tidak ingin maminya menghadirinya, tetapi setelah teringat perkataan papinya untuk tidak ikut campur, dia pun melepaskan tangannya. "Sudah, tidak apa. Mami pergi saja." Tracy memahami pikiran Carlos, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Ada beberapa hal yang tetap harus dihadapi meski sangat tidak ingin. "Yang patuh ya. Nanti malam Mami akan pulang menemanimu makan malam." Setelah memeluk Carlos, Tracy pun berbalik dan pergi. Carlos terus menatap punggung maminya hingga keluar dari halaman. Lalu dia berjalan ke sisi jendela untuk melihat mobil maminya. Padahal maminya akan kembali lagi, tapi saat ini ia merasa maminya mungkin jauh darinya, seperti hendak pergi ke dunia yang lain. Setelah bayangan iringan mobil itu menghilang dari pandangannya, Carlos baru mengalihkan tatapan matanya. Dia benar-benar tidak mengerti dunia orang dewasa. Tracy langsung menuju ke kantor Grup Mall, yaitu gedung perkantoran yang disebut sebagai piramid kerajaan bisnis kota Emerald. Persiapan konferensi pers sudah selesai. Tuan Besar Lois dan Duke sedang duduk menunggu Tracy di atas panggung. Kali ini Lorenzo tetap berada di belakang panggung dan tidak menunjukkan wajahnya seperti biasanya. Saat Tracy berjalan dari arah luar, semua sorotan media langsung mengarah padanya. Mereka terus-menerus memotret dan mengambil rekaman video. Sebelum Tracy tiba di atas panggung, Duke sudah datang menyambutnya, lalu menarik kursi untuknya. Adegan yang penuh perhatian ini pun diabadikan. Tuan Besar Lois tersenyum. Dia sangat jarang merasa puas melihat tindakan putranya. Melakukan tindakan seperti itu di situasi seperti ini sangat tepat. Setelah ketiganya duduk sebagai pihak yang mengadakan acara, Tracy berinisiatif menyapa media, lalu memperkenalkan Tuan Besar Lois dan Duke. Kemudian dia sendiri yang mengumumkan terkait pernikahannya dengan Duke Louis. Begitu berita ini diumumkan, di tempat itu langsung gempar. Semuanya tahu pemegang saham kedua Grup Mall pertama kali mengadakan konferensi pers, pasti akan ada berita besar yang diumumkan. Hanya saja tidak mengira beritanya akan begitu menggemparkan. Keluarga Mall mengadakan pernikahan dengan keluarga kerajaan negara Frown. Sudah dipastikan ini adalah pernikahan dua keluarga kuat. Bagi keluarga Mall, hal ini akan semakin menguatkan kedudukan mereka. Sedangkan bagi keluarga Lois, ini juga merupakan sandaran yang sangat kuat bagi keluarga kerajaan negara Frown. Saat itu semua media yang ada di sana berebut untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan mereka seputar bagaimana Tracy dan Duke saling mengenal, apakah sudah yakin terhadap masing-masing pihak, kapan pernikahan akan diadakan di mana, dan sebagainya.
Tracy menjawab semuanya dengan lancar dan lugas. Mengenai berpacaran, Duke berkata dia bertemu Tracy di sebuah perjamuan 2 tahun lalu dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak itu dia selalu memikirkan Tracy dan terus mencari berita tentang Tracy. Tidak disangka setengah tahun setelahnya dia kembali bertemu Tracy di sebuah perjamuan keluarga negara Front. Saat itu dia langsung menyatakan perasaannya pada Tracy, tetapi Tracy tidak menerimanya. Kemudian mereka berdua berteman dan ia terus berada di sisi Tracy. Hal itu membuat Tracy tersentuh dengan kesungguhannya. Dia bahkan berkali-kali menyatakan perasaan terhadap Tracy dan hingga hari ini Tracy akhirnya bersedia menerimanya. Saat mengatakan ini, Duke langsung berlutut satu kaki di sana mengeluarkan cincin yang melambangkan identitas keluarga kerajaan negara Front dan melamar Tracy secara resmi. Duke menatap Tracy dengan penuh perasaan, membuat seluruh reporter wanita di sana ikut tersentuh. Bahkan ada orang yang berseru ini adalah cinta antara pangeran dan putri yang begitu sempurna. Saat melihat cincin itu, Tracy teringat pemandangan saat dia menikah dengan Daniel. Masa lalu itu muncul di benaknya. Dalam sekejap, pria yang berlutut satu kaki di hadapannya itu seperti berubah menjadi Daniel. Dia tersenyum lembut, tatapan matanya menjadi penuh perasaan. Ia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Duke dan menerima lamaran itu. Duke sangat terharu. Ia langsung memakaikan cincin itu di jari Tracy, lalu memeluk Tracy dengan erat dan berbisik di telinga Tracy dengan lembut, "Tracy, aku mencintaimu." Tracy baru tersadar pada saat ini orang yang ada di hadapannya adalah Duke, bukan Daniel. Sepertinya Daniel tidak pernah mengatakan "aku mencintaimu." Ya, sama sekali tidak pernah. Lupakanlah mulai saat ini, semua dimulai dari awal. Tracy memejamkan matanya, lalu mengangkat kedua tangannya perlahan-lahan membalas pelukan Duke. Taman Luke Hill, kota Bonaghan. Daniel menonton acara konferensi pers ini dari komputernya. Kabar pernikahan ini disampaikan dengan begitu jelas, lugas, dan tanpa basa-basi. Lalu si pria juga langsung mengelamar dengan penuh perasaan. Benar-benar pasangan menjengkelkan yang serasi, penuh cinta, dan diciptakan untuk bersama. Daniel tidak bisa menemukan kosakata yang cocok untuk mendeskripsikan mereka berdua. Ia hanya fokus menatap Tracy yang ada di dalam layar. Melihat senyum lembut Tracy pada Duke, melihat Tracy menatap Duke dengan penuh kelembutan, melihat Tracy menerima Duke lamaran, melihat Tracy mengangkat tangannya dan memeluk Duke. Saat melihat semua ini, Daniel merasakan rasa sakit yang amat sangat di dadanya. Saat menatap Tracy seperti ini, Daniel teringat begitu banyak kenangan masa lalu mereka. "Daniel, iya. Aku mencintaimu." "Apa kamu bilang? Katakan sekali lagi." "Tidak ada apa-apa. Sudahlah, jika tidak mendengarnya." "Katakan sekali lagi. Cepat, aku ingin mendengarnya." "Tidak mau. Ada beberapa kata yang hanya bisa dikatakan sekali saja. Siapa yang menyuruhmu tidak mendengarnya?" "Tracy, cepat katakan." "Tidak mau, tidak mau." "Jika tidak mengatakannya, aku akan terus mengganggumu." "Dasar brengsek, aku sudah mimisan seperti ini. Kamu masih saja tidak mau melepaskanku. Jangan bercanda lagi, jangan bercanda lagi, geli." "Bagaimana kalau hamil lagi? Lahirkan 3 anak kembar lagi, agar rumah semakin ramai." "Jangan bercanda. Kamu menganggapku hewan ternak ya?" "Alangkah baiknya Carlos dan Carla pasti akan sangat gembira." Kenangan-kenangan begitu indah yang muncul satu persatu dalam ingatannya itu bagaikan jarum yang menusuk saraf otak Daniel dengan kejam, membuatnya sangat menderita. Matanya merah menatap layar komputer itu, pikirannya dipenuhi adegan intim antara Tracy dan Duke. Sama sekali tidak menyadari dia sudah meremas gelas kaca hingga pecah, dan sekarang ia masih meremas pecahan kaca itu di dalam genggaman tangannya. Daniel seperti ingin sedang mempertahankan hubungan cintanya
dengan Tracy. Setiap kali menggunakan tenaga, pecahan kaca itu menusuk telapak tangannya semakin dalam, dan rasa sakit itu membuatnya menderita juga membuatnya terluka. Namun dia tetap tidak ingin melepaskan tangannya. Tuan Daniel, cepat lepaskan. Terdengar suara Ryan dan Lily yang berteriak panik. Akhirnya Daniel tersadar. Dia menurunkan tatapan matanya dan melihat tangannya. Ternyata karena genggaman tangannya begitu erat, membuat pecahan kaca menusuk daging telapak tangannya, tetapi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Tracy sudah pergi meninggalkannya, juga meninggalkan keluarganya. Apa dia juga harus melepaskannya? Namun dia tidak rela. Benar-benar tidak rela. Tuan Daniel, jangan begini. Lily tidak bisa menahan air matanya saat pertama kali melihat Daniel seperti ini. Dia berlutut satu kaki di lantai dan mengobati luka Daniel dengan panik. Ryan mengambil beberapa lembar tisu dan membantu mengelap tetesan darah yang mengenai wajah Daniel. Saat ini Daniel baru tersadar, ternyata dia telah mimisan tanpa disadari. Dia mengelap hidup dengan tangannya yang satu lagi, dan tangan itu dipenuhi darah. Setelah menatap darah itu, dia berkata dengan dingin dan tenang, "Sama sekali tidak sakit." Tuan Daniel, Lily berkata sambil menangis, "Anda tidak bisa seperti ini lagi. Anda harus menerima pengobatan. Wajib menerima pengobatan. Aku sudah menemukan tim medis yang cocok. Tim medis yang mengobati Nona Tracy dulu. Mereka akan tiba di kota Bunaken besok. Mereka bisa menyembuhkan Nona Tracy. Pasti bisa menyembuhkan Anda juga. Asalkan Anda sembuh, maka tidak ada masalah yang bisa menyulitkan Anda. Anda bisa merebut Nona Tracy kembali, menjemput Carlos dan Carla kembali pulang ke rumah. Dengan begitu sekeluarga bisa berkumpul bersama." Kalimat terakhir itu berhasil membujuknya. Mata Daniel tiba-tiba berbinar. Benar, asalkan tubuhnya sehat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik Lorenzo maupun Duke, tidak ada yang bisa merebut istri dan anaknya. Dia harus merawat tubuhnya dan menjemput mereka pulang.